Welcome back to In Random Official. Kali ini bersama aku, Korinanda, kita bakal bahas kasus-kasus yang menyulut aksi Black Lives Matter. Tapi sebelumnya jangan lupa buat like, comment, and subscribe video ini, channel ini, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan pastiin kalian juga nontonin video-video kita sebelumnya. Random people tahu nggak sih baru-baru ini nih terjadi gerakan Black Lives Matter. Satu dari banyaknya kasus yang menyulut gerakan Black Lives Matter kali ini terkait dengan tragedi yang menimpa George Floyd. Ya, kita panggil aja Floyd ya. Apa sih yang terjadi sama si George Floyd ini? Awal dari kasus ini adalah ketika munculnya dugaan dari penjual bahwa Floyd ini melakukan transaksi pembelian rokok menggunakan uang palsu sebesar $20 Amerika Serikat atau sekitar 282 ribuan gitulah. Ya. Kejadian selanjutnya itu si penjual ini meminta si Floyd untuk mengembalikan rokok yang telah ia beli dengan uang palsu tersebut. Ya masih dugaan sih ini uang palsu atau bukan gitu loh. Nah, tapi si Floyd ini nolak buat balikin rokoknya ini. Nah, sehingga si penjual ini tadi nih, ini meminta bantuan aparat Amerika Serikat untuk mengamankan George Floyd ini. Seketika aparat setempat datang, si Floyd ini langsung diamankan oleh aparat. Namun dia sempat berontak. Dan akhirnya dia patuh juga sih sama aparat ini. Nah, ketika si Floyd ini akan dibawa masuk ke mobil aparat buat ditindaklanjuti lagi nih, berdasarkan keterangan-keterangan ini, tiba-tiba si Floyd ini jatuh ke tanah dan dia tuh masih dalam keadaan terborgol gitu. Saat setelah Floyd terjatuh, Floyd mengaku bahwa ia mengidap klaustrofobia atau biasa kita kenal dengan ketakutan terhadap ruangan tertutup. Nah, setelah melakukan pengakuan tersebut, Floyd ini mulai nggak patuh lagi nih, mulai berontak gitu. Nah, akhirnya polisi menganggap tindakan Floyd ini bakal menghambat proses pengamanan Floyd. Sehingga polisi melakukan tindakan pengamanan dengan menekan area leher serta kepala Floyd menggunakan lutut. Perlakuan tersebut dilakukan oleh aparat bernama Derek Chauvin. Ya, kita panggil aja Chauvin. Ya itulah. Nah, sesaat setelah polisi melakukan tindakan pengamanan dengan menekan area leher dan kepala Floyd menggunakan lutut, Floyd beberapa kali mengaku bahwa ia kesulitan untuk bernafas dan juga dia beberapa kali meminta pertolongan. Dia sempat What do you want? I can't breathe. Please, the knee in my neck. I can't breathe shit. Bro, get up, get in the car, man. I will. Get up, get in the car. I can't move. I've been waiting the whole time, man. Get up, get in the car. Mama, Get up and get in the car Mama. right. I can't. beberapa menit kemudian Floyd ini tidak menunjukkan pergerakan, berbicara, bahkan dia terlihat seperti tidak bernafas. Maka si Derek Chauvin ini tadi berinisiatif untuk melonggarkan tekanan pada lututnya yang menekan area leher dan kepala si George Floyd ini tadi. Berdasarkan laporan, Chauvin menindih leher Floyd selama 8 menit 46 detik. Terungkap bahwa Floyd tewas karena sesak nafas akibat tekanan berkelanjutan. Karena kejadian ini, demonstrasi mulai berlangsung dan Presiden Donald Trump ini berusaha untuk meredakan aksi Black Lives Matter ini. Nah, gimana nih menurut random people? Apakah kasus George Floyd ini atau kasus-kasus rasisme yang ada di Amerika Serikat ini bisa diselesaikan dengan cara damai?
drop komen kalian. Selanjutnya kita masih punya kasus rasisme lainnya yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, kasus kali ini terjadi di gerai minuman, ya sebut aja Starbucks. Dalam cuplikan video yang tim InRandom miliki, terlihat bahwa seseorang pelanggan berkulit hitam ingin menggunakan fasilitas toilet di gerai minuman Starbucks. Namun pegawai gerai minuman tersebut menolak memberikan kode akses toilet tersebut dikarenakan si pelanggan ini tadi belum melakukan pembelian produk mereka. Jadi nih, simpelnya kalau dia mau pakai fasilitas gerai ini, dia harus beli produknya dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya belum beli, dia nggak boleh pakai gitu loh. Gimana ya itu? Tapi beberapa saat kemudian tuh ada seorang pelanggan, ya berkulit putih. Dia itu selesai menggunakan toilet, menggunakan fasilitas di gerai minuman tersebut. Sehingga pelanggan tadi nih yang nggak boleh pakai toilet tersebut nanya nih sama pelanggan yang udah selesai pakai fasilitas tersebut, apakah kamu memakai toilet ini setelah membeli produk di gerai ini, atau memang harus membeli produk di gerai ini untuk bisa memakai toilet? Namun pelanggan berkulit putih itu memberikan kesaksian bahwa dia pun belum membeli produk dari gerai minuman tersebut. Nah, kelihatan nih, ada apa nih? Ya kan? Nah, akhirnya si pelanggan berkulit hitam itu tadi mengkonfirmasi kejadian ini ke kasir. Dia menanyakan, dia boleh pakai fasilitas toilet kalian bahkan sebelum membeli produk kalian, tapi kenapa saya tidak boleh memakai fasilitas kalian? Apa karena warna kulit saya? Ya ampun, merinding aku deh. Namun respon yang ditunjukkan oleh pegawai dari gerai minuman tersebut, dia malah marah-marah, bentak-bentak, dan mengusir pelanggan tersebut dari gerainya. Gimana nih pendapat random people terkait isu-isu rasisme yang terjadi di dunia? Kalau menurut tim InRandom nih, ada satu kalimat yang cocok buat menggambarkan situasi ini. I see human, but no humanity. Kami dari InRandom menyayangkan atas terjadinya kasus-kasus rasisme di dunia ini. Tidak hanya di dunia, di Indonesia pun masih banyak kasus-kasus rasisme yang terjadi terhadap saudara-saudara kita. Semoga kedepannya kita semua diberi kesadaran bahwa di dunia ini kita hidup untuk saling menghormati dan melindungi sesama. Apapun warna kulit kita, suku, ras, bangsa, budaya, kita tetap sama di mata Tuhan. Jadi, yuk stop rasisme dan cintai orang-orang di sekitar kita.